من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Ada cerita disebutkan tentang riba ini ya. Tentang riba disebutkan bahwa Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya, Al-Makki. Al-Haytami beliau masuk di Ashrul Awakhir, di bulan Ramadan, malam Jumat di Ashrul Awakhir, ziarah ke orang tuanya yang ada di kuburan di Mekah. Kemudian malam Jumat, Ashrul Awakhir, bulan Ramadan, begitu ziarah di waktu. Tiba-tiba beliau mendengar di salah satu kuburan itu ada orang merintih, ya, merintih di dalam kuburan, dia merintih sampai beliau mengambil batu atau tanda, karena itu gelap waktu itu, karena gelap, diambil batu tanda taruh di atas kuburan itu tadi, ditaruh di atas kuburan. Besok mau dilihat lagi kuburan siapa ini, apa dosanya ini, ya. Di Mekah lagi, di Mekah malam Jumat, Ashrul Awakhir, udah pokoknya ini semua fadilah ada pada malam hari itu di Mekah, masya Allah, ya. Kemudian dia lihat besok pagi, dilihat lagi, dia kenal kuburan itu. Oh, ini punya fulan. Dia datang ke rumahnya, dia bertanya, apa yang terjadi? Ada apa? Ayahmu ini, mengapa dia? Apa yang dilakukan? Dia usaha waktu itu katanya mulai bangkrut. Dia dari orang kaya, dia bangkrut. Akhirnya sisa uang ini supaya nggak hilang, supaya nggak habis duitnya, diribakan. Dia main riba di situ. Jadi sampai segitu, ya. Ini luar biasa. Malam Jumat, bulan Ramadan di Mekah, masih juga tidak mendapatkan pengampunan, begitu. Karena apa? Riba, ya, dosanya itu murbi. Yang auzubillahi min dzalik. Kita berhati-hati ya, berhati-hati sebisa mungkin. Jangan main-main dengan riba. Ya, tadi sudah disampaikan, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Yamhaq, mahaqo itu artinya dihancurkan, dihilangkan keberkahannya, riba. Wa yurbi shadaqat, dan dikembang suburkan. Ya, orang yang sedekah kelihatannya kurang gitu ya. Dari orang punya 1 juta, kalau kita keluarkan 20 juta, nggak utuh lagi, nggak jadi 1 juta, jadi 900. Berapa? 980 begitu. Kayaknya berkurang, dikasih 50 berkurang lagi, 100 berkurang. Tapi sekali lagi, ya, itu yang dipakai akal-akalan manusia, logikanya setan mengajak kita itu untuk takut, ya. Tapi orang suruh mendermakan hartanya, nanti Allah akan ganti yang banyak. Tapi orang main riba pasti hancur. Orang main, sudah banyak contohnya udah, ya. Contohnya banyak, baik itu perorangan, ya, atau apapun, gitu ya, atau sampai negara bahkan. Negara ini bangkrut karena riba, ya kan? Karena riba. Indonesia ini kaya apa aja ada, tapi hancur, ya. Utang paling hebat, juara utang. Kenapa? Riba. Jadi orang Islam harus percaya itu. Allah yang mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat, titik, sudah nggak ada lagi. Oh, ini karena keadaan begini nggak mungkin lagi, ya, tidak mungkin kita bisa cari sesuatu yang enggak. Itu harus dibuang jauh-jauh, ya. Kita harus percaya orang yang melanggar riba. Bahkan dikatakan tidak ada
Allah menyatakan perang, iklan perang kecuali 2 dosa. Ada beberapa dosa yang disebutkan. Salah satunya yang ada adalah memusuhi wali-wali Allah, begitu ya, memusuhi wali Allah dan pemakan riba. Riba ini sudah dianggap biasa sekarang ya. Ustadz kalau ditanya juga banyak, wah itu nggak mungkin, itu dulu ya. Kalau sekarang udah sulit, nggak bisa ya, harus mau nggak mau. Yang dulu yang haram jadi halal sekarang bisa, kira-kira bisa dimodifikasi gitu. Dulu haram, sekarang diatur-atur supaya jadi halal, ya itu riba. Itu yang tadi dikatakan oleh Habib Zain ya. Hilahnya pun riba gitu ya. Hilah seolah-olah dia terlepas dari dosa riba, tapi dia masuk ke dalam riba yang lain, dosa yang lain. Alhamdulillah ya. Nasallallahu alaihi. Kita teruskan baca sedikit di sini. Adab sedikit ya. Dikatakan di sini bahwa orang kalau mau baca doa harus pertama yakin ya. Disebutkan di wal hasil barakat hadil hizib wa asraruhu dhahirah batinah. Ini hizib ini, Hizbul Nasr yang akan kita baca setiap malam. Saya baca sedikit-sedikit aja mukadimah supaya kita setiap hari semakin khusyuk ya. La yahfa likulli ahad minal muwadhibin. Jadi kalau ada orang terus dia continue bacanya, apapun kalau dibaca terus itu semakin tajam begitu. Seperti orang mengasah pedang begitu ya. Wirid-wirid yang kita baca itu kalau tiap hari dengan setahun sekali beda. Ya, tiap hari dibaca itu, Masya Allah, luar biasa. Ya. Bahkan beliau waqad qila ma ra'aitu ahadan hafadha alaih illa wa indahu khairat dhahirah. Masya Allah. Ya, aku tidak melihat siapapun yang bisa menjaga ini wirid Hizbul Nasr terus, pasti nanti dia akan mendapatkan keberkahan dohir ya, yang tampak. Baik itu dari suluknya. Jadi jangan dikira wirid itu tidak merubah akhlak, berubah. Kalau dia ikhlas, kalau dia lurus, nanti disebutkan sini. Ya, itu nanti kita bisa jadi baik. Jadi baik. Yang malas ibadah jadi semangat. Yang nggak peduli sama agama jadi peduli pada agama. Yang bakhil jadi baik. Begitu. Wirid-wirid itu dampaknya ya. Kemudian juga disebutkan di sini, tetapi harus orang yang membaca wirid-wirid tadi harus dibuang apa? Hal-hal yang tidak baik. Ya, hal-hal yang tidak baik. Syahwat kepengen dapat ini, kita baca seperti ini. Kadang-kadang salah juga. Ya, ada orang baca wirid banyak cuma untuk mendapatkan sesuatu, kadang-kadang sesuatu itu akan membahayakan dirinya. Ya nggak boleh seperti itu. Ya, baca wirid, baca sholawat supaya hajatnya qabul. Hajatnya qabul buat apa? Mengerebut tanah orang misalnya begitu. Atau ya, ini salah namanya. Nggak seperti itu, wirid nggak dipakai seperti itu. Ya. Bahkan disebutkan di sini apabila dibuang tadi dalam pikirannya, benaknya hal-hal yang tidak baik, ya. Wa laysallahu bihi syai'an illa a'tahu, ya. Tidak ada minta apapun dengan hizib ini, insyaallah akan diberi oleh Allah Taala. Tapi falyattaqillah fa'ilahu amma la yardah. Tapi harus dia berhati-hati supaya bertakwa Allah untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dikehendaki yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian adabnya di sini murah atau adab doa, af'alan wa ahwalan wa amkinatan wa ahyanan sababun li sur'atil ijabah. Itu penting ya. Muraat itu menjaga adab doa, baik itu af'al, ucapan, kemudian juga ahwal kita ini. Ya, ada orang doa, model doanya nggak sopan model gitu ya, nggak sopan, kakinya begini ya, ke depan kakinya, kemudian dia doa pakai kaos seenaknya begitu. Itu ahwalnya juga harus lurus, hatinya juga bagus. Itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amkinah, tempatnya juga, wa ahyanan, waktunya. Ini juga sabab li sur'atil ijabah. Seperti apa? Kataharatil makan wal fam wa izalatu taghayyur bil miswak. Tadi ya,
Disyaratkan toharoh, makan tempatnya harus suci. Kita berdoa tempat yang bersih, ya pakai baju yang bersih, bakar wewangian, begitu ya. Tatoyub itu orang nggak paham dikira panggil arwah-arwah itu ya. Orang yang nggak ngerti ya, orang kaget mungkin sholat tarawih di Al Khairat ini, oh ada asap-asap ini mungkin ya, nggak paham dia, ya nggak paham. Kalau tanya yang hal-hal seperti itu sama pelakunya, gitu. Tanya sama pelakunya, jangan tanya sama orang. Ya, kita kaget ada orang bakar dupa atau bakar wewangian, kita tanya ke orang. Ya, kemudian tanya ngapain? Wah itu nggak beres itu, ya itu undang-undang jin yang nggak ada, ya. Itu tatoyub pakai wewangian daripada bau rokok, gitu kan enakan bau itu. Ya, duduk di masjid bisa wangi, ya tatoyub namanya. Menghadapnya kiblat, sepi, tenang, begitu, ya. Suruh tenang dulu. Anak teriak nangis, begitu, ya. Itu kayak tidak menghadirkan itu ya. Tenang dulu biar anak-anak suruh tidur dulu ya. Pakai siwak, wudu, istiqbal kiblah, ya. Wat tashih, wat ta'anni, wat tadabbur. Itu doa juga. Ta'anni baca pelan-pelan. Baca ngebut-ngebut begitu. Ya. Kalau anak pondok itu pengecualian, ya. Anak pondok itu Masya Allah semangatnya luar biasa. Orang baca syahadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Kan harus dihayati gitu ya, pelan-pelan. Karena yang sudah hampir maghrib itu akhir sisa-sisa tenaga itu. Sudah sisa-sisa tenaga. Syahadu an la itu ini pondok Masya Allah. Kayak sahur unta satu. Sahurnya ini kayak makan daging 5 kilo. Ya, walaupun sudah hampir maghrib, syahadu an la ilaha illallah astagfirullah. Ya, 5 nyala semua, Masya Allah. Jadi tani penting. Itu nggak apa-apa, itu pengecualian. Ya, masih anak-anak, bocah-bocah. Yang tua-tua nggak harus tani. Minta kepada Allah, tadabbur. Ya, 5 yaqul wa ta'qil li ma'naha. Kemudian ada ta'qil juga. Ta'qil apa nih ta'qil? Ta'qil berusaha mengerti apa yang kita baca ini. Hamim, apa ini hamim? Gitu. Hummal amru wa ja'an nasru wa hum. Ini terus yang apa kita ucapkan kita mengerti. Ta'anni kemudian wa ta'qil li ma'nahu. Yang paling penting wa wa'dhamuha al-aqlu wasyurbu wal lubsu minal halal. Jadi doa ini yang paling penting apa? Supaya doa kita tajam, ya. Supaya panah itu tidak meleset. Begitu. Kalau baca doa apa tadi? Makannya halal, bajunya halal, ya. Kemudian minumnya yang halal. Masya Allah, itu nggak meleset kalau begitu, ya. Tak akan meleset. Wal jasu anir rukab wal ikhlas lillah. Jadi tunduk benar gitu ya. Ini duduknya itu begini, ya. Seperti orang seperti ini, gitu ya, doa. Itu yang bagus doanya. Ya. Di hadapan dia merasakan benar-benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal khusyu' wal khudu' ma'al jidd wal izdad wa huduri qalb. Ya. Wa husnir raja' wal ilhah. Itu juga syaratnya doa. Apa tadi? Khusyuk, hudur, khudu', merendah, ma'al jidd wal istihad. Orang bersungguh-sungguh. Wa hudur qalbin wa husnir raja' wal ilhah. Ilhah juga hatinya hadir. Ilhah itu gimana? Begini kalau minta ya Allah gitu. Kayak anak kecil kalau mau punya hajat gimana kecil? Ayo. Begitu kan anak kecil? Gitu. Kita minta sama Allah juga begitu. Kalau orang diminta begitu dia marah, ya. Ayolah tolong Pak, saya minta duit ya. Dikit aja lah kamu pelit. Ya, kita marah. Tapi kalau Allah semakin diminta bagus enggak apa? Ya Allah gitu. Minta terus, semakin banyak semakin bagus. Namanya ilhah. Dalam hadis bukan apa? Innallaha yuhibbu du'al mulihhin. Allah cinta, suka pada siapa? Orang yang berdoa dengan doanya mulihhin. Yang benar-benar yang meminta selalu itu. Apa namanya itu? Bahasa Betawinya ada itu. Mesti yang pas itu apa? Ngerengek. Ya, terus ngerengek semua. Kalau sama orang jangan ngerengek, ya. Apalagi mau ngutang. Ngerengek. Ya. Dia.
Tapi kalau sama Allah, tiap malam kita minta, Allah suka, Allah cinta, ya. Kemudian wala yasta'mil fi tahuri atharil ijabah, ya. Kemudian ini penting juga, wala yaqsidu fi qiraati qati'atur rahmin wala bi syai'in huwa ithim. Enggak boleh. Ini punya doa yang tajam ini sekarang, punya Hizbul Bahar. Kita doain, itu dulu kurang ajar itu. Siapa itu? Ustadz itu, ya, pernah ngajarannya pakai pukul, pakai rotan, kita doain. Nggak boleh, itu dosa, ya. Mentang-mentang kita punya doa ini, nggak boleh. Atau qati' rahim, ya, dulu itu kakak, adik, saudara kita doain dengan doa-doa, nggak boleh, ya. Jadi tidak boleh dipakai dengan itu. Kakos dihalaki ahadim minal aqarib wal abaid, baik itu kerabat yang dekat ataupun yang jauh. Wahum ghair mustahqin, dan itu bukan tidak berhak, tidak layak, nggak boleh. Ya, kalau mereka nggak layak, berarti apa mafhumnya? Ada yang layak, ya? Ya, yang nggak layak dihancurkan, nggak boleh didoain pakai ini. Tapi kalau yang berhak boleh. Yang ghair mustahiqin berarti disebutkan. Berarti ada yang berhak. Siapa yang berhak? Yang menghina agama. Ini ya, sudah dinasihatin berkali-kali nggak bisa, ya. Mencaci Al-Quran, menghina Rasulullah SAW. Angkat tangan, ya, ini senjata kita. Kan dimaafkan boleh, boleh dimaafkan, ya, boleh memaafkan kalau urusan pribadi, ya. Kalau urusan agama nggak ada yang bisa. Siapa yang bisa memaafkan? Ya, siapa wakil-wakil Allah untuk memaafkan agamanya di dunia ini? Nggak ada lembaga apapun yang bisa kita memaafkan. Itu bukan tempatnya di situ. Ya, orang yang menghina Rasulullah SAW, menghina, ya, mengganggu kehormatan para ulama dan sebagainya, ini diperbolehkan untuk didoakan memakai. Wala yaqra lima huwa wasilah ilal hurumat, enggak boleh juga dipakai untuk tadi, ya, yang sesuatu yang haram. Katolabil, apa yang haram itu? Katolabil qadha'i wal wilayati kama huwa adatu ashabil manasib. Mana pakai doa ini supaya menjadi supaya bisa menjadi hakim, supaya bisa menjadi hakim. Itu dulu, zaman dulu nggak ada orang kepengen jadi hakim, nggak ada, ya. Semua orang lari kalau menjadi hakim. Karena apa? Nanti ada keputusan-keputusan yang ditakutkan, begitu, nggak lurus, ya. Semua para ulama, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, semua lari daripada untuk menjadi qadha. Jangan kita jadikan doa, ya Allah saya kepengen jadi hakim, nggak boleh, ya. Jadi orang yang bermanfaat, boleh, ya. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Kalau yang saya pimpin ini orang-orang muttaqin, saya mau jadi pemimpin, begitu. Kalau yang dipimpin orang-orang yang jahat, nanti dia ikut jahat juga, jangan, ya. Jadi dijelaskan di sini. Kemudian juga disebutkan al-awqat mubarak, itu yang Anda maksudkan kemarin. Di sini al-awqat mubarak seperti apa? Doa-doa ke Ramadan. Ramadan ini bagus untuk berdoa. Ya, Ramadan waktunya orang berdoa, perpanjang, banyak doa, begitu. Sudah selesai doa dibaca tadi, ya, sudah 10 lembar di masjid, tambah lagi, minta doa. Apa doa apa aja, ya. Makanya para ulama kan banyak memberikan doa-doa itu supaya kita mengerti ada banyak hal yang belum kita minta, para ulama memintanya, ya. Jelas, ya. Ada banyak hal, begitu, ya. Ada banyak hal yang kita nggak pernah meminta, gitu. Tapi para ulama meminta, kita diingatkan. Seperti apa? Doa Maulid Habsyi misalnya, dalam Maulid itu berapa banyak doa para ulama itu di situ. Waj'alna mimman nasara hadzal habiba wa wazara wa walahu wa dhahara. Kan banyak, ada banyak doa yang kita nggak pernah terlintas, kita nggak pernah meminta itu. Minta jadi apa? Minta menjadi pembela Nabi Muhammad SAW, pembela agama, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang bisa membantu kebaikan, bisa menjadikan rasa senangnya ketika mengenang Nabi Muhammad SAW. Itu doa kan nggak pernah kita, ya. Makanya kita ikut juga berdoa dengan doanya para aulia. Ini malam Ramadan, Lailatul Qadar, Yaum Arafah, wa Yaumul Jum'ah. Coba jangan bersuara, ya. Jangan bersuara kalau hadir.
Jangan ada suara. Lailatul Jum'ah. Kemudian ini malam ini, Masya Allah, Ramadan, Jumat, malam ya, ini malam malam yang luar biasa. Waktu sahar, waktu malam itu waktu sahar, separuh malam akhir ya. Kalau kita bagi menjadi dua, kalau dibagi tiga, bagian akhirnya malam. Ya. Wa idza fi sabilillah. Ya, waktu perang fisabilillah ini juga doanya makbul. Duburus shalah al-maktubah, selesai sholat itu juga doa. Maka diajarkan kita banyak berdoa ya. Selesai sholat itu banyak doa. Kemudian juga di tempat-tempat yang penuh keberkahan seperti masjid, juga kuburul aulia, kuburnya wali-wali itu juga di tempat yang tempat makbulnya doa. Nah, bisyurut muqarrarah fi syurut fi yang itu ditetapkan syarat-syaratnya. Nggak boleh yang salah, datang ke kuburan minta kepada kuburan, enggak, mintanya kepada Allah. Tapi di tempat yang barokah. Ya, kata Imam Nawawi, tempat yang barokah itu kuburan para aulia, sholihin, dan tempat ibadahnya. Dan yang paling berkah katanya tempat ngajarnya. Tempat pengajar itu para aulia, tempat yang paling berkah. Itu oleh karena Imam Subki waktu datang ke Imam Nawawi, dia datang, kemudian dia tempelkan pipinya itu di tempat duduknya Al-Imam Nawawi, tempat duduk itu waktu tempat mengajar, ini kan tempatnya baik ya.